Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang siswa-siswi SMPN 1 Mauk. Siang, Bu. Ya, apa kabar? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik. Tetap jaga kesehatan, jangan sampai ada penambahan pasien COVID lagi. Sebelum kita belajar seperti biasa dulu, kita pimpin doa. Silakan Reni, pimpin doa Ren. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Iya, terima kasih ya Reni. Untuk modul hari ini sudah dibaca atau belum? Udah. Udah. Modulnya berisi tentang apa? Pluralitas sosial. Pluralitas sosial mengenai peran dan fungsi. Oke, bagus. Untuk memperjelas modul kita hari ini, seperti biasa, Ibu tampilkan dulu. Ini mengenai pluralitas di pertemuan 3. Oke. Untuk KD, seperti biasa, KD-nya ini adalah menganalisis pengaruh interaksi sosial dalam ruang yang berbeda terhadap kehidupan sosial dan budaya serta pengembangan kehidupan kebangsaan. IPK-nya, hari ini kalian harus bisa menyimpulkan keberagaman yang ada di masyarakat. Kalian bisa memprediksi peran dan fungsi keberagaman bagi masyarakat, dan nantinya kalian bisa mempresentasikan peran dan fungsi keberagaman bagi masyarakat. Nggak usah jauh-jauh, yang dekat aja, yang ada di sekitar Kabupaten Tangerang ya. Untuk tujuan, ini tujuan pembelajaran kita. Kita pakai problem based learning seperti biasa, menyimpulkan tugasnya, memprediksi, dan menyajikan. Untuk kegiatan selanjutnya adalah menyimak video pembelajaran. Lalu kita sudah jalan-jalan ke Bali. Nah, hari ini kita jalan-jalan ke Labuan Bajo. Labuan Bajo, di situ nanti kalian lihat ada Pulau Komodo. Oke, sudah siap menyaksikan videonya? Siap, Bu. Insyaallah sudah, Bu. Oke, kita mulai ya. Pagi hari telah tiba. Angin sedang dan ombak yang tenang membawa kapal kayu yang saya tumpangi berangkat dari Labuan Bajo, Manggarai Barat menuju Pulau Rinca. Menyaksikan keindahan alam dan sejarah sang naga purba Komodo di pulau ini. Waktu tempuh menuju Pulau Rinca 2 hingga 3 jam. Pulau seluas 22.000 hektar persegi ini termasuk kawasan Taman Nasional Komodo yang dikelola oleh pemerintah pusat dan juga bagian dari situs warisan dunia UNESCO. Jenis kelamin hewan purba ini bisa dilihat dari fisiknya. Komodo jantan biasanya kepalanya lebih besar dan ekornya lebih panjang dibanding komodo betina. Komodo di Pulau Rinca bertelur hingga 15-30 butir. Namun pada akhirnya hanya 1-3 butir yang menetas. Tujuan wisata lain yang wajib dikunjungi di Pulau Labuan Bajo adalah Pantai Pink. Keindahan pasir dan indahnya kawasan pantai membuat para turis terpesona. That's amazing beach. I haven't seen about that before, so I was impressed about that. That guys, they say it's become from coral stuff like that, and I was impressed about that, the coral. But after they say the couple. Sudah jelas atau belum videonya? Jelas, Bu. Sudah. Jelas, Bu. Sudah kalian catat yang penting-pentingnya? Sudah, Bu. Dah. Oke. Kalau sudah, berarti kalian bisa menjawab pertanyaan dari Ibu. Yang pertama, kira-kira ada nggak sih kaitannya video tadi dengan keberagaman yang ada di Indonesia? Ada, Bu. Ada. Apa kaitannya? Dia punya pantai, punya laut. Pantainya indah ya? Indah. Warnanya unik, Bu. Warnanya yang unik, sehingga itu menjadi sebuah daya Tarik. Daya tarik buat siapa? Di wisatawan, Bu. Bagi wisatawan, bagi turis ya. Mau turis domestik, Iya, Bu. turis domestik tuh kita ya. Mau turis domestik ataupun turis mancanegara. Ada kaitannya video tadi dengan keberagaman yang ada di Indonesia. Jadi Indonesia itu beragam banget pantainya, binatangnya ya. Dia punya binatang khas yaitu komodo. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Bagaimana peran dan fungsi keberagaman? Punya pantai yang unik, yaitu warnanya pink. Punya pantai yang unik karena warnanya pink. Nah, akhirnya
itu menjadi peran dan fungsi positif buat pluralitas atau keberagaman di Indonesia. Kemudian yang ketiga, bisa menyebutkan peran dan fungsi di masyarakat apa aja selain memunculkan daya tarik? Mendorong terciptanya inovasi kebudayaan. Lanjut, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Insya Allah udah Bu. Udah. Oke, selanjutnya adalah presentasi. Ini nanti diwakilin sama beberapa teman kalian ya. Untuk yang pertama, ini ada presentasi mengenai batik Tangerang. Ini, yuk silakan yang mau presentasi mengenai, ya silakan. Sirul. Batik di Indonesia memiliki keberagaman mulai dari Jogja, Solo, dan tak kalah bagi Kabupaten Tangerang. Kabupaten Tangerang memiliki batik Gerbang Wareng, merupakan sebuah identitas yang dimiliki kita sebagai warga Kabupaten Tangerang. Identitas ini dibuktikan dengan warna ungu sebagai simbol warna dari Kabupaten Tangerang dan ayam wareng sebagai hewan endemik khas dari Kabupaten Tangerang, sehingga ini ciri khas dari Kabupaten Tangerang. Oke, terima kasih Sirul. Selanjutnya, nah ini presentasi yang kedua. Silakan siapa yang mau menjelaskan? Saya Bu. Taman mangrove sebagai bagian dari wilayah Indonesia. Kabupaten Tangerang memiliki sebuah daya tarik tersendiri untuk dijadikan sebagai tujuan wisata. Kabupaten Tangerang memiliki taman mangrove yang terletak di wilayah Ketapang Mau. Hutan mangrove bisa dijadikan salah satu destinasi wisata yang baik karena pengunjung bisa melakukan berbagai kegiatan di sini bersama keluarga dan tentunya bisa meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Ada pawai obor ya? Kirap obor. Oke, siapa yang bisa menjelaskan apa kaitannya nih dengan pluralitas? Reni Bu. Yuk, Reni, silakan Ren. Dalam memperingati ulang tahun Republik Indonesia di wilayah Mauk, biasanya warga melakukan kegiatan pawai obor. Dalam kegiatan tersebut tidak hanya dilakukan oleh warga sekitar saja, tetapi juga melibatkan aparat kepolisian, camat, organisasi masyarakat, dan lain-lain. Dalam hal ini, terlihat adanya sebuah kekompakan antara satu dan lainnya, karena warga Mauk sangat menjunjung tinggi nilai toleransi antara kelompok satu dan kelompok lainnya. Oke, Reni, terima kasih. Oke, silakan yang mau presentasi mengenai Stadion Persita. Siapa? Yuk, Naila, silakan presentasikan, Nay. Stadion Utama Sport Center, Stadion Persita merupakan sebuah stadion utama dari Kabupaten Tangerang yang baru saja melakukan inovasi. Karena sebelumnya terletak di Kota Tangerang, samping Puspem Kota Tangerang, dan sekarang terletak di Kelapa II Kabupaten Tangerang. Stadion ini merupakan wujud dari peran dan fungsi pluralitas karena Pemkab Tangerang berhasil membuat kemajuan untuk pesepak bola Kabupaten Tangerang. Oke, terima kasih Nay. Sampai sini sudah jelas atau belum? Insya Allah Bu. Insya Allah. Oke, kalau sudah, siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari presentasi hari ini? Deh, ayo Nay, kasih kesimpulan Nay. Pluralitas adalah keberagaman yang ada di Indonesia yang harus diterima atau harus diterima di masyarakat. Peran pentingnya yaitu pluralitas dapat menjadi daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke Indonesia. Terima kasih Bu. Ya, silahkan Hilda. Kebudayaan nasional yang berkembang, menanamkan sikap toleransi, saling melengkapi hasil budaya, dan mendorong terciptanya inovasi kebudayaan. Oke, Hilda, terima kasih. Berarti peran dan fungsi tidak hanya menjadikan daya tarik aja ya, tapi juga memberikan rasa toleransi, kemudian sikap saling mengisi antara budaya satu dan lainnya, dan terakhir sebagai sebuah inovasi. Kalau sudah jelas, untuk tugas hari ini silahkan kalian kerjakan gredu yang sudah Ibu berikan. Di situ ada tugas tertulis gredu. Soalnya ada 10 PG dan 3 esai. Silakan dikerjakan.
Ibu tunggu sampai dengan jam 3 sore. Sekian pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.